Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dosen Sejarah Peradaban Islam Ibu Nadia Kamilia MPDI. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang peradaban Arab pra-Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alifa Zahra, NIM 2419010 dari mahasiswa IAIN Pekalongan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya dan teman-teman akan membahas 4 materi yang terdiri dari: pertama, ada pengertian peradaban Arab pra-Islam. Yang kedua, ada sejarah peradaban Arab pra-Islam. Yang ketiga, ada sistem politik dan kemasyarakatan. Dan terakhir yang keempat ialah kondisi sosial dan budaya bangsa Arab. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian peradaban Arab pra-Islam. Kata peradaban dalam bahasa Indonesia berkonotasi dengan pengertian adab, kesopanan, kesantunan, serta kehalusan. Dan ada juga yang berpendapat peradaban adalah kemajuan material, aspek kehalusan, dan aspek kemajuan. Dalam aspek peradaban Arab meliputi agama, politik, ekonomi, dan seni budaya. Sejarawan Muslim mengatakan penduduk Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Arab al-Ba'idah atau disebut Arab kuno. Yang kedua Arab al-Arabiyah atau disebut Arab pribumi. Yang terakhir Arab al-Mutasribah atau disebut Arab pendatang. Saya akan membacakan poin yang kedua, yaitu sejarah peradaban Arab pra-Islam. Dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Baidah Arab, yang kedua Arab Aribah, yang ketiga Musta'ribah Arab. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri, satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu adalah pertalian darah. Rasa asyabiyah atau kesatuan sangat kuat dan mendalami pada mereka. Sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota-anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Semboyan mereka, tolong saudaramu baik dia menganiaya atau dianiaya. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar kabilah. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti kalanya seorang raja. Anggota kabilah harus mentaati atau pendapat atau keputusan pemimpin kabilah, baik itu seruan damai atau perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya memimpin diktator yang perkasa, sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin itu murka, sekian ribu mata pedang ikut bicara, tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Perdagangan merupakan unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya Mekah. Dikarenakan letaknya yang sangat strategis, maka Mekah menjadi tempat persinggahan para kafilah yang pergi ataupun menuju ke tempat perniagaan. Menurut Burhan al-Tindalu, ada beberapa faktor yang mendorong kemajuan perdagangan di Arab pra-Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Yang kedua, adanya anggapan bahwa berdagang adalah profesi yang paling bergengsi. Dan yang ketiga, terjalinnya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan. Yang keempat, letak geografis yang sangat strategis. Yang kelima, mundurnya perekonomian 2 imperium besar. Yang keenam, dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman. Ekonomi dan politik adalah 2 hal yang tidak terpisahkan dalam konteks kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Terdapat beberapa faktor yang menghalangi
bangsa Arab menjadi suatu negara kesatuan dengan tatanan politik yang benar. Tetapi meskipun begitu, dalam bidang perdagangan, peran pemimpin suku sangat kuat. Hal ini tercermin dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pemimpin suku di Mekah dengan penguasa bangsa-bangsa yang lain. Model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi kepada kesukuan. Kepala suku disebut sebagai Saih. Saih tidak berwenang memaksa serta tidak dapat membebankan tugas-tugas atau mengenakan hukuman-hukuman. Hak dan kewajiban hanya melekat pada warga suku secara individual, serta tidak mengikat pada warga suku yang lain. Perkenalkan, nama saya Nurfika Yulianti, NIM 2419035. Saya akan membacakan poin D, yaitu tentang kondisi sosial dan budaya bangsa Arab. Yang pertama, yaitu kondisi sosial. Dalam kondisi sosial ini, secara umum, masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, penduduk kota, dan yang kedua, penduduk Badui atau penduduk gurun. Pada penduduk kota ini, masyarakat bertempat tinggal secara menetap. Mereka telah mengenal atau mengelola pertanian dan perdagangan. Serta dalam penduduk masyarakat kota ini memperhitungkan keturunan juga. Masyarakat Arab telah mengenal sistem patrilineal. Sistem patrilineal ini yaitu sistem sosial dengan mengikuti garis bapak. Di belakang nama mereka akan diikuti dengan nama status dalam keluarga, yaitu bin. Sedangkan dalam perempuan biasanya disebut dengan nama binti. Dan yang kedua, masyarakat gurun atau masyarakat Badui. Dalam masyarakat ini masih menggunakan cara berpindah-pindah atau nomaden, serta dalam sistem masyarakat Badui ini belum mengenal tentang perdagangan dan pertanian, dan masih menggunakan dengan sistem berburu. Saya akan membahas yang kedua, yaitu tentang budaya bangsa Arab. Dalam bidang seni, berbahasa sastra, masyarakat Arab pada zaman pra-Islam terkenal dengan syair-syairnya. Mereka pandai dalam bersyair yang sangat dihormati. Syair-syair tersebut biasanya mereka denangkan ketika sebelum berperang. Untuk mempertahankan persaingan di kalangan penyair, suku-suku di Arab setiap tahun mengadakan suatu pertemuan umum. Para penyair membacakan karya puisi mereka dengan satu persatu yang berlomba satu sama lain untuk memperoleh penghargaan. Masyarakat Arab pada zaman pra-Islam ini telah memiliki peradaban yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan artefak yang berbentuk material dan non-material dari kerajaan-kerajaan yang telah ada sebelumnya. Terima kasih.